Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendiana Andrea. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan dan ketuhanan dan 4 kebenaran mulia dan jalan tengah Jeros 8. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan. Di video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Dan hari ini saya bersama dengan teman saya yaitu Zen. Gimana nih Zen? Kabar lu Zen? Baik. Sorry ya kalau ganggu waktu lu nih Zen. Oh, aman. Nah, seperti yang tadi gue bilang dengan tema konsep Tuhan dan ketuhanan di dalam agama Buddha itu bisa bilang konsep Tuhannya itu berbeda dengan agama lain. Bedanya? Nah, kalau di agama Buddha itu Tuhan, mereka tuh tidak memperkenalkan Tuhan sebagai sang penciptanya. Oh, oke. Lalu Kayak mereka tuh lebih menekan kepada pencapaian kesadaran spiritual. pencapaian dan kesadaran spiritual. Iya. Oke. Jadi yang lu kayak bisa bilang tuh orang-orang luar sana kan bilang itu Buddha itu kayak Tuhan. Tapi kalau di agama Buddha itu mereka tuh bukan Tuhan yang Maha Kuasa, melainkan kayak manusia gitu. Yang seperti yang video awal gue bilang, Pangeran Siddhartha. Mereka kan lahir kan manusia juga kan, menjalankan aktivitas dan juga meninggal gitu. Jadi dia manusia juga. Lalu juga dia kan sudah mencapai pencerahan yang dimana dia menuju ke nirwana, surga tertinggi di agama Buddha. Oke. Kemudian dia mengajarkan jalan-jalan dan kebebasan dari penderitaan hidupnya dan mengajarkan ke umat-umat yang lain. Lalu Buddha ini dianggap sebagai guru juga. Kenapa guru? Karena dia udah mencapai pencerahan dan mengajarkan umat-umat yang lain seperti kayak kasih ilmu-ilmunya gitu loh. Oke. Yang udah dipelajari gimana gitu. Apalagi kan ilmunya itu ilmu jalan tengah. Ilmu Jalan tengah. kenapa jalan tengah? Karena kebebasan dari kemewahan dan penderitaan siksaan gitu. Nah, Tuhan dalam agama Buddha ini bisa bilang tuh kalau lu tahu dewa-dewa kan? Ya. Nah, dewa-dewa itu bukan termasuk pencipta juga. Dewa-dewa termasuk apa? Bukan termasuk. Bukan termasuk. Iya. Lalu Melainkan itu kayak makhluk spiritual. makhluk spiritual. Ah, Oke. jadi bisa bilang tuh tugas dewa ini berfungsi untuk makhluk spiritual yang hidup di dimensi lebih tinggi, Makhluk spiritual. yang hidupnya lebih tinggi dari dimensi kita. Oke. Lalu Nah, mereka juga nggak bisa bantu manusia-manusia gini untuk mencapai pencerahan sempurna. oh, dia nggak bisa bantu ya? Nggak bisa bantu, karena untuk mencapai penerangan sempurna itu harus dengan tekad dan usaha sendiri-sendiri. Oke. Jadi datang dari dalam diri sendiri. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya yang bilang dewa-dewa itu bisa sama gini, itu enggak sih. Enggak. Oke. Iya. Lalu di sini tuh ada ada yang materi kedua, Apa tuh? yaitu 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. Ya, yang dalam artinya itu dalam bahasa Pali atau di kitab Buddha itu Catari Arya Sacani. Catari Catari Arya Arya Sacani. Catari Arya Satani. Iya, Sacani ya. Sacani. Ya. Oke. Nah, duka ini tuh artinya adanya penderitaan. Yang artinya itu hidup kita tuh nggak luput dari penderitaan yang bisa bilang tuh lahir, tua, sakit, meninggal, dan penderitaan. Lalu yang kedua itu ada samudaya. Samudaya. Betul. What is that? Artinya itu penyebab penderitaan. Oh, penyebabnya. Iya, jadi penyebabnya itu kalau lu tahu kehidupan sehari-hari kita kan ada keinginan dan nafsu dan ketamakan. Nah, itu sumber salah satu penderitaan kita. Oke. Lalu yang ketiga itu ada niroda. Niroda. Artinya itu penderitaan bisa dihapuskan. Jadi kalau lu ingin dihapuskan itu kalau lu misalnya penderitaan lu dihapuskan, keinginan lu juga harus dihapuskan juga. Jadi kalau keinginan lu pengen diberhentiin, penderitaannya juga berhenti.
Jadi kalau misalnya lu punya keinginan terus lu batalin nih, penderitaannya juga batal. Betul. Oh, Betul. Betul. Lalu di selanjutnya itu ada maga. apa? Maga. Magga? Iya. Apa itu? Yang artinya itu ada jalan keluar. Oh, solusi. Iya, betul. Oke. Setiap ada jalan keluar tuh, setiap jalan keluar penderitaan pasti ada jalan tengahnya. Oke, setuju. Yang seperti yang tema tadi bilang, jalan tengah berwas 8. Oh, masuknya ke situ. Betul. Oke. Nah, itu kan ada 8 ya. Mhm. Nah, di 8 itu yang pertama itu ada pandangan benar. Pandangan? Benar. Oke. Nah, pandangan benar ini bisa bilang tuh kita memahami kenyataan dan hukuman sebab akibat. Hmm. Lalu yang kedua itu niat benar. Benar-benar. Iya. Jadi kalau misalnya kita bertekad hidup baik tanpa kekerasan dan kebencian, maka niat kita juga benar. Oke. Lalu yang ketiga itu ucapan benar. Ucapan Benar. benar. Yang artinya kita itu nggak boleh berbohong dan berkata kasar gitu. Hmm. Lalu selanjutnya itu ada tindakan benar. Tindakan benar. Nah, kita tuh nggak boleh mencuri, membunuh, dan berbuat jahat. Oke, setuju. Lalu selanjutnya itu ada mata pencarian benar. Mata pencarian benar. Iya, yang diartikan tuh bisa bilang tuh kita kalau mencari nafkah tuh harus dengan cara benar, nggak boleh kayak menggunakan cara kotor atau gimana gitu. Iya. Kalau istilahnya apa di Indo tuh kalau orang Islam Apa tuh? yang halal? Nah, betul. Ah, iya. Iya, bisa bilang tuh seperti itu. Lalu ada usaha benar, Usaha benar. yang artinya itu menghindari pikiran buruk dan memperkuatnya dengan baik. Jadi kalau misalnya kita ada pikiran buruk itu buang-buang jauh lah. Kita harus memberikan afirmasi yang baik juga pada pikiran kita yang supaya positif. Oke, setuju. Lalu ada kesadaran benar. Kesadaran. Betul, kesadaran benar. Yang dimana itu sadar penuh dalam aktivitas kita dalam sehari-hari. Lalu yang selanjutnya itu ada konsentrasi benar. Konsentrasi benar, iya. Yang dimana itu melatih pikiran kita untuk bermeditasi gitu. Bermeditasi. Bilang tuh mencapai ketenangan kita lah. Kan meditasi kan tuh yang kita carikan ketenangan meditasi. Iya, Nah itu tuh. meditate. Di Buddhis ini mengajarkan kita untuk mengatasi atau mengenali penderitaan dalam hidup melalui 4 kebenaran yang tadi gue bilang. Apa tuh? Yaitu 4 kebenaran mulia dan jalan tengah berus 8. Oh, yang tadi. Iya. Oke, lalu? Nah kalau kita menjalankannya dengan baik, maka kita bakal menuju nirwana atau pencerahan. Oke. Karena dengan mengikuti ajaran Buddha, kita tuh bisa memaparkan kebahagiaan dan kedamaian gitu dalam diri kita juga. Nah, dari yang gue bilang ini, lu ada yang pengen lu tanyain nggak? Tadi kan gua kan dari awal tuh sebetulnya udah bertanya-tanya ya. Itu ketika lu bilang dalam Buddha itu apa tidak ada Tuhan. Iya betul. Nah, terus kan orang Buddha kan ke tempat ibadah untuk ibadah. Lalu apa yang mereka sembah? Nah, pertanyaan bagus sih bisa bilang. Jadi mereka itu di wihara mereka tuh bukan melakukan penyembahan kepada Tuhan, Lalu? tetapi kayak melakukan penghormatan kepada Sang Buddha dan juga melakukan meditasi dan menjalankan ajaran-ajaran moral yang Pangesiddhartha ini sudah berikan kepada kita. Seperti itu. Jadi mereka kesana tuh bukan menyembah Tuhan, Iya betul. Tapi kan menjalankan dalam bentuk respect. Iya, melakukan kayak apa ya, latihan kesadaran diri sendiri gitu, berlatih moral gitu lah. Oh, dengan menjalankan ajaran-ajaran Iya betul. yang sudah diajarkan oleh Pangeran Siddhartha. Betul. Oke, I get it, paham. Nah, lu pengen tanyakan lagi gak, Teh? Ada satu pertanyaan atau gimana? Atau Oke, tadi kan lu udah jawab pertanyaan pertama gua. Sekarang
ada satu lagi yang gue masih bingung itu, kalau begitu perbedaan Buddha sama Tuhan ini apa? Oke, pertanyaan bagus sih bisa bilang. Kenapa pertanyaan tadi kan perbedaan Buddha dan Tuhan itu apa ya? Ya. Nah, Buddha itu manusia yang tercerahkan. Jadi bisa bilang tuh dia bukan Tuhan, Oke. melainkan tuh ia membimbing umat-umatnya berdasarkan pengalaman dan pribadi dia dalam kebahagiaan sejati tanpa tergantung entitas lainnya. Oh, oke. Begitu. Makanya disebut guru. Iya. Oke. Jadi ada yang pengen tanya lagi kan? Udah sih cukup itu doang. Oke teman-teman, dari penjelasan saya apakah sudah mengerti? Sekian dari video kali ini, semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih.